Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arius Afri Kasim. Saya dari kelas C, program studi ilmu komunikasi semester 4. Di sini saya akan menganalisis framing yang berjudul pemberitaan deklarasi pencapresan Jokowi di media massa. Framing media massa surat kabar terhadap pemberitaan deklarasi pencapresan Jokowi di media massa, yaitu Kompas, Republika, dan Jawa Pos. Pendahuluan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP pada akhirnya mengumumkan calon presiden Joko Widodo alias Jokowi pada tanggal 14 Maret 2014. Jokowi adalah tokoh yang cukup fenomenal setelah membuat kejutan menjadi pemenang pemilu kada DKI. Sekarang Jokowi resmi menjadi capres dari PDIP. Jokowi mengaku diperintah Ketua Umum DPP PDIP Soekarno Putri sebagai Capres 2014. Sebelum deklarasi, banyak tanggapan miring dari lawan politik Jokowi, misalnya dengan menyebutkan Jokowi tak konsisten, ingkar janji, dan mengkhianati warga Jakarta karena tak mengakhiri kepemimpinan Jakarta hingga 5 tahun. Pesan lebih jauh disampaikan Jokowi dengan memakai baju sadaria, baju tradisional Jakarta untuk laki-laki. Surat kabar merupakan salah satu bentuk media massa. Surat kabar merupakan media komunikasi massa yang membuat serba-serbi pemberitaan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan. Pada saat seseorang membaca surat kabar, pertama kali yang ia baca adalah isi berita tersebut. Setelah selesai dibaca, kemudian koran akan dilipat dan dimasukkan ke dalam tas, bahkan dibiarkan begitu saja. Jarang sekali seseorang meneliti kebahasaannya. Padahal belum tentu setiap wacana tidak terdapat kesalahan. Surat kabar ingin memberikan pandangan mengenai deklarasi pencapresan Jokowi, di mana wartawan berusaha membentuk opini menurut kehendak media tersebut, di mana salah satu fungsi dari media adalah sebagai alat penyampaian pesan. Khalayak pembaca mempunyai peran penting dalam persepsi masyarakat yang bervariatif terhadap suatu berita. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana framing tentang pemberitaan pencapresan Jokowi di surat kabar media Indonesia, Kompas, Republika, dan Jawa Pos. Tinjauan pustaka. Nomor 1. Berita dan bentuk realitas. Fakta atau peristiwa adalah hasil rekonstruksi. Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Realitas tercipta lewat konstruksi sudut pandang tertentu dari wartawan. Di sini tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta melalui konstruksi dan pandangan tertentu. Media adalah agen konstruksi. Dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas. Ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Lewat bahasa yang dipakai dan lewat pemberitaan, media dapat membingkai peristiwa dengan bingkai tertentu yang pada akhirnya menentukan khalayak harus melihat dan memahami peristiwa dalam kacamata tertentu. Erianto 2019. 2. Analisis framing. Robert N. Edman. Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Dalam proses framing pada akhirnya akan membawa efek, karena sebuah realitas bisa dibingkai dan dimaknai berbeda oleh media. Bahkan pemaknaan itu bias, jadi akan sangat berbeda. Berdasarkan penyederhanaan atas kompleksnya realitas yang disajikan media menimbulkan efek framing, yaitu A. Menonjolkan aspek tertentu mengabulkan aspek yang lain. B. Menampilkan sisi tertentu melupakan sisi lain. C. Menampilkan aktor tertentu menyembunyikan aktor lain.
Salah satu bentuk framing adalah framing model Edman. Konsep framing dalam pandangan Edman secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkapkan the power of a communication text. Analisis framing dapat menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh transfer informasi dari sebuah lokasi seperti pidato, ucapan atau ungkapan, news report, atau novel. Framing kata Edman secara esensial meliputi penseleksian dan penonjolan. Konsep framing dalam pandangan Edman secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkap the power of a communication text. Framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. 3. Berita pemilihan presiden di media massa. Pengertian media massa menurut Sudarman, media massa merupakan media yang diperuntukkan untuk massa. Dalam ilmu jurnalistik, media massa menyiarkan berita atau informasi disebut juga dengan istilah pers. Salah satu media massa adalah surat kabar. Surat kabar atau koran adalah media komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan atau fiksi, dan bentuk keterangan lainnya. Kemudian yang selanjutnya metodologi. Dengan menggunakan perangkat-perangkat framing model Robert M. Edman, dengan menguraikan berita, memuat berita pada surat kabar Kompas mengenai berita deklarasi pencapresan Jokowi dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pertama, peneliti mengumpulkan sebuah berita-berita pada harian media Indonesia, Kompas, Republika, dan Jawa Pos yang memuat berita deklarasi pencapresan Jokowi, kemudian membuat kerangka framingnya berdasarkan model Robert M. Edman. B. Melakukan analisis terhadap berita-berita tersebut dan kemudian membuat interpretasi terhadap berita tersebut berdasarkan model Robert M. Edman. Analisa berita-berita tersebut akan didasarkan pada 4 struktur besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, define problems atau problem identification adalah elemen yang pertama kali dilihat mengenai framing. Elemen ini merupakan master frame atau bingkai yang paling utama. Ia menekankan bahwa peristiwa dilihat dan dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dapat dipahami. Yang kedua, diagnose kasus atau casual interpretation, memperkirakan penyebab masalah. Merupakan elemen framing untuk membika siapa yang dianggap sebagai aktor atau atas suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa apa atau what, tetapi juga bisa siapa, yaitu who. Yang ketiga, make moral judgment atau moral evaluation adalah elemen framing yang dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Yang keempat, treatment recommendation adalah elemen yang dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan, jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Analisis data. Yang pertama, harian media Indonesia. Pada pemberitaan ini, harian media Indonesia dengan jelas menunjukkan bahwa pencapresan merupakan langkah yang belum teruji sehingga hal tersebut perlu dibuktikan kebenarannya. Berikut kutipan wawancara dari pihak yang kontra. Secara etika politik, pencalonan Jokowi memang banyak menuai kekecewaan masyarakat yang menuduhnya melanggar sumpah jabatan. Sedangkan kutipan wawancara dari pihak pro, Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyambut baik pencapresan Jokowi. Yang kedua, harian Kompas. Pada pemberitaan ini, harian Kompas secara tersirat menonjolkan kesan positif terhadap Jokowi karena mampu meningkatkan atau membuat respon positif lain. Hal ini juga terungkap juga dalam berita tersebut bahwa pasar menyukai Jokowi karena dinilai mempunyai rekam jejak yang bersih,
pro-rakyat dan tegas. Sartono memperkirakan sektor yang mendapat sentimen positif adalah infrastruktur, konstruksi, dan farmasi. Pada perdagangan pekan depan nanti, euforia atau rencana pencalonan Jokowi diprediksi masih akan berlanjut. Berdasarkan berita tersebut, maka Kompas menganggap bahwa Jokowi sudah terbukti berhasil menjalankan pemerintah yang bersih yang didukung dengan nilai-nilai demokrasi yang serta dukungan publik. Ini tentu sangat bernilai bagi Indonesia dengan tingkat demokrasi yang masih muda, banyak kepentingan bisnis, politik, dan militer yang cukup kuat dibandingkan dengan capres yang lain. Data menunjukkan respon pasar terhadap Jokowi terlihat cukup menonjol. Yang ketiga, harian Republika. Pada pemberitaan Republika tersebut pada intinya menyebutkan bahwa pencapresan Jokowi belum diikuti oleh pemilihan cawapres karena masih fokus pada kemenangan pemilihan legislatif. Hal ini terlihat dari pernyataan sebagai berikut. Pengamat politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ari Sujito mengharapkan partai Jokowi nantinya justru tidak menggembosi elektabilitas capres PDI Perjuangan. 4. Harian Jawa Pos. Pada pemberitaan ini, Harian Jawa Pos dengan jelas menonjolkan mandat yang diberikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kepada Jokowi untuk menjadi capres berdasarkan adanya dinamika politik dan penyerapan aspirasi dari internal partai dan masyarakat. Dengan pencapresan Jokowi tersebut, maka sebagai gubernur Jakarta maka Jokowi harus meminta izin kepada presiden untuk maju mencalonkan diri menjadi presiden. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik framing pemberitaan tentang pencapresan Jokowi di surat kabar harian media Indonesia, Kompas, Republika, dan Jawa Pos dapat dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, konstruksi peristiwa tentang pencapresan Jokowi untuk menggunakan framing model Edman. Yang kedua, dalam pencapresan Jokowi model Edman, maka terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, define problem. Pemberitaan yang disampaikan tidak melibatkan kesimpulan dari wartawan si penulis berita, atau lebih mengemukakan fakta yang disampaikan. Pada media Indonesia menunjukkan bahwa pencapresan Jokowi merupakan keputusan yang belum teruji. Kompas menyatakan bahwa pencapresan Jokowi didukung oleh dunia usaha dan kebijakan politik yang tepat dari PDI Perjuangan. Republika memberitakan bahwa pencapresan Jokowi adalah langkah penting kemajuan demokrasi, serta Jawa Pos menyebutkan permasalahan dari pencapresan Jokowi mampu mengatasi ketidakpastian atau spekulasi dari berbagai pihak atau pengamat politik. Kemudian yang kedua, diagnos kasus merupakan elemen framing yang untuk mengetahui siapa aktor dalam suatu peristiwa. Dalam framing pencapresan Jokowi ini, media Indonesia menyatakan bahwa aktor dari peristiwa ini adalah mandat dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Kompas menyatakan bahwa Jokowi merupakan aktor karena merupakan tokoh yang disukai pasar karena mampu membuat rupiah menguat. Republika menunjukkan bahwa pencapresan Jokowi dapat menghasilkan pimpinan yang berkualitas. Jawa Pos menyatakan hal yang sama dengan media Indonesia, bahwa penyebab masalah pencapresan Jokowi adalah perintah harian Megawati Soekarno Putri kepada Jokowi. Kemudian yang ketiga adalah make moral judgment, digunakan untuk memberikan argumen pada pendefinisian masalah dalam pencapresan Jokowi. Media Indonesia menekankan bahwa penilaian moral dalam pencapresan Jokowi adalah tindakan yang harus diuji atau dibuktikan kebenarannya. Kompas menekankan penilaian moral bahwa dengan pencapresan Jokowi maka akan mampu meningkatkan sentimen beberapa sektor usaha di pasar modal. Penilaian moral surat kabar Republika bahwa pencapresan Jokowi merupakan kemajuan demokrasi dengan adanya pemberian amanah Ketua Umum kepada kadernya. Jawa Pos dalam penilaian moralnya adalah pencapresan Jokowi berdasarkan dinamika politik nasional dan aspirasi yang diserap selama kunjungan ke berbagai daerah. Kemudian yang keempat ada treatment recommendation, merupakan penyelesaian masalah yang dikehendaki oleh wartawan. Media Indonesia merekomendasikan bahwa Jokowi harus membuktikan bahwa dia dapat memberikan kinerja yang baik di level nasional. Republika merekomendasikan bahwa dalam memilih pasangan atau cawapres, Jokowi harus tepat agar tidak menggembosi suara partai dalam pileg.
Jawa Pos merekomendasikan bahwa kader dapat menjaga proses pemilihan dan perhitungan suara. Jokowi mampu menjalankan 4 pilar berbangsa dan bernegara, menjalankan Trisakti Bung Karno dan menyejahterakan rakyat. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.